Mergo wong nak ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhirnya sidik-sidik muni sunnah Rasul. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fasayhu sehat. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada ahwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya ahwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sawise 13 tahun dadi nabi. Iku sawise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses. Jika kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur. Kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan itu. Kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nabi Ibrahim ngono gagahe. Semua nabi kan gua gagah. Nabi Nuh gua gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hiperseks. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Nah, ini cerita. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok, hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah? Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dasar ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah tasudok, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam, macam-macam. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al-istima' dunal qiraah. Khitabu lil mustami' adalah al-istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar, khitab al-mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah ya dibantah ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu
membaca. Ya tak balenin aja. Potongannya udah ngowah. Kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Gak kalau terang konstruksi sholat itu, gak saya ulang lagi konstruksi sholat. Ketika ada dalil umum bahwa sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran, disuruh baca Quran. Dan ada dalil khusus, ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah, terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau salat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Wis kon maca sak isa-isane. Ternyata kulhu ya ra iso, kafir iso banyak ra tau salat. Lah itu ning Fathul Mu'in diterangno sing penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah sing gampang-gampang. Dadi sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penake ra karuan apa? Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu. Bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, hari dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh, saya mati pas. Makanya sholli sholata muwaddiin. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir. Sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Kamu tahu sahabat di suul khotimah, niku was-wasi setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Tan setan nak pancen aku mbok meden-medeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin manusa sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedanya ya roh tingkat kegagalannya, paham ya? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia nggak sholat semua, kan zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga. Itu kan berarti tingkat kegagalan setan. Lalu sota kaulazim ketika inna kaidah syaitan kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali, lemah sekali. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun tidak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena
kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Sehingga diaturlah, ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berhak make apa? Ya yang punya kan? Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, yang nggak punya kok make tanpa. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kau ibadah ratusan tahun, mau kepengen mlebu swarga, itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Kalau nane ra enak kan. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingna ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayab asuka karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada.